Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul Bersyukur atas alam indah ciptaan Tuhan. Alam indah ciptaan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Masih ingatkah kalian cerita tentang keluarga Nuh saat terjadi peristiwa air bah? Nah, ketika akan masuk ke dalam bahtera, Nuh memasukkan segala jenis binatang juga ke dalam bahtera itu. Tujuannya adalah agar tetap ada keberlangsungan hidup bagi semua binatang ciptaan Tuhan tersebut. Ini terdapat di dalam Kejadian 7 ayat 3. Sebab ketika terjadi air bah, tidak ada satupun yang dapat selamat kecuali semua yang ada di dalam bahtera tersebut. Kejadian 7 ayat 23. Ini menunjukkan bahwa Nuh taat pada perintah Tuhan dan turut menjaga keberlangsungan hidup para hewan yang ada dengan memasukkan dan memelihara semua jenis hewan di dalam bahtera selama air bah terjadi. Kita juga memiliki tugas yang sama dari Tuhan, yaitu memelihara alam dan mengusahakannya dengan baik. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 15, pada pelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ketika manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, mereka ditugaskan Tuhan agar memelihara taman itu. Nah, perintah itu juga berlaku bagi kita sekarang ini. Kita juga harus terus mengusahakan dan memelihara alam semesta sehingga kita dan semua ciptaan Tuhan yang lainnya memiliki keberlangsungan hidup yang baik. Jadi, kita harus bersahabat dengan alam sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas alam dan semua ciptaannya. Seperti Nuh tadi, di alam ciptaan Tuhan ini, kita mengalami perubahan iklim dan cuaca. Kita juga masih bisa melihat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup sampai saat ini, dengan berbagai manfaatnya juga bagi kehidupan kita manusia. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan di alam ini dengan menjadi sahabat alam, yaitu memelihara serta mengusahakannya dengan baik. Seperti contoh beberapa temanmu yang menceritakan tentang hewan atau tanaman peliharaan maupun manfaatnya bagi kehidupan berikut ini. Misalnya manfaat bunga, ciptaan Tuhan memberikan keindahan, tempat serangga mengambil makanan, lalu sebagai tanaman hias, ada juga manfaat dari pohon, menyuburkan tanah, meningkatkan kenyamanan lingkungan, mengurangi polusi udara, menghasilkan oksigen, dan buah-buahannya ada yang bisa dimakan juga. Bunga yang lain adalah bunga tulip, di mana dikatakan sangat banyak manfaat dari bunga tulip. Pohon pisang juga sangat banyak manfaatnya. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dipakai untuk membungkus makanan. Ciptaan Tuhan yang lain adalah lidah buaya dan pohon blueberry. Ini juga memiliki masing-masing manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu bersyukur atas kehadiran tanaman tersebut. Tuhan juga menciptakan pohon kelapa dengan sangat banyak manfaat bagi kehidupan, seperti buah kelapa bisa dimakan dagingnya maupun airnya bisa diminum oleh manusia, serta daunnya dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai dari pohon kelapa tersebut. Selain itu, bunga matahari pun bermanfaat untuk kita. Banyak sekali manfaatnya, kita bisa lihat pada tulisan berikut ini. Tuhan menciptakan alam untuk kebaikan manusia, karena itu manusia harus menjaga alam. Bahkan rumput
pun memiliki manfaat atau kegunaannya tersendiri, bisa dijadikan makanan bagi hewan ciptaan Tuhan. Dijadikan pupuk yang menyuburkan tanaman. Dagingnya dapat dijadikan sebagai sate. Kelinci juga bisa membuat kita disiplin. Kita harus memberi makan pagi, siang, dan sore. Kelinci bisa menambah pengetahuan kita karena kita harus tahu apa makanannya, kesukaannya, apa yang dilakukan jika kelinci sakit. Aku bersyukur kepada Tuhan atas kelinci ciptaannya. Sapi. Dan sapi itu banyak yang berguna. Nah, sapi bisa menghasilkan susu dan dagingnya bisa kita ambil dan kita bisa makan. Nah, dan gitu kotoran sapi juga bisa menjadi biogas dan pupuk. Nah, sapi juga menggembulkan tanah. Aku bersyukur Tuhan telah menciptakan sapi dengan memakainya dengan caranya. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu fauna ciptaan Tuhan. Contohnya ikan. Ini adalah ikan hias air laut. Ada juga ikan air laut yang bisa dimakan. Contohnya ikan salmon dan ikan wow. Ada juga ikan air tawar. Ini contohnya ikan koki. Ini ikan koki air tawar. Ikan koki air tawar untuk hias. Ada juga ikan air tawar yang bisa dimakan seperti ikan lele, ikan lalap, sama ikan gurame. Perawatnya memberi makan secukupnya, jangan terlalu banyak-banyak. Membersihkan akuarium dan mengganti air yang tadinya kotor menjadi bersih. Sapi hidupnya di darat. Makanan sapi adalah rumput. Sapi menghasilkan susu yang penting bagi manusia. Daging sapi dapat dijadikan stik dan rendang. Aku bersyukur atas ciptaan Tuhan dengan cara memanfaatkan sapi dengan baik. Kelinci mempunyai 2 pasang kaki. Ia mempunyai telinga yang panjang sehingga bisa mendengar dengan kuat. Kelinci suka makan wortel dan sayuran. Kelinci mempunyai cara jalan yang unik, yaitu melompat. Manfaat kelinci. 1. Daging kelinci bisa dimakan, dijadikan sate dan obat-obatan. 2. Kotoran kelinci bisa dijadikan pupuk. 3. Kelinci bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan.
Cara bersyukur pada Tuhan atas fauna ciptaannya adalah dengan cara merawatnya dengan baik, memberi makan dan minum kelinci, menjaga agar kelinci tidak kehujanan. Kalau kehujanan nanti bisa mati. Anak-anak, dengan berbagai manfaat alam ciptaan Tuhan yang sudah kita semua rasakan, yuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas alam yang indah ini dengan menjadi sahabat bagi alam sekitar kita dan menjaga alam kita agar tetap indah. Oke, anak-anak kelas 3 semuanya, sekian pelajaran kita pada hari ini. Selamat menjaga alam ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.